Bismillah. Assalamualaikum. Sebuah kisah yang diangkat dari pengalaman hidup seorang pemuda yang tanpa sengaja meleburkan dirinya dalam lumpur hitam kehidupan, yang diangkat dari kisah nyata. Inilah sebuah cerita kehidupan yang berjudul Tobatnya Seorang Gigolo Setelah Mendapat Pelanggan Arwah Penasaran. Bagaimana alur cerita yang sebenarnya? Yuk kita simak bersama-sama. Dan inilah kisah selengkapnya. Menjadi pria panggilan, atau lebih dikenal dengan sebutan gigolo, bukanlah keinginan dalam hidupku. Semua itu terjadi begitu saja sejak aku kuliah di kota Palembang. Namaku Perdi, yang kala itu baru berumur 17 tahun. Aku dibesarkan dari sebuah keluarga yang cukup terpandang di kampungku. Ayahku Pak Herman dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas. Sebagai toke karet dan kelapa sawit, beliau mempunyai perkebunan yang sangat luas. Aku sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, begitu dimanja. Terlebih lagi, hanya dirikulah satu-satunya anak laki-laki di keluargaku. Kala itu, di tahun 1995, di suatu siang. Nah, belajar yang rajin ya di sini. Ingat, jangan berbuat yang macam-macam. Carilah kawan yang baik. Jangan berteman dengan anak-anak yang berandalan, ujar ibuku, seraya merapikan kamar kosanku yang terletak di daerah Pelaju. Iya, Mak. Jangan khawatir. Aku akan belajar dengan giat di sini kok. Jawabku. Ini ada uang untuk biaya makanmu sehari-hari. Ingat, jangan telat makan ya. Kau beli saja makanan di warteg-warteg pinggir jalan itu ya. Iya, Ma, iya. Malam itu, suasana di kosanku cukup ramai. Karena kedua orang tuaku dan kakak perempuanku sengaja menginap di sana. Karena perjalanan untuk pulang ke kampung cukup memakan waktu. Suasana semakin ramai ketika salah satu seniorku yang juga tetanggaku dari kampung juga datang ke kosanku malam itu. Tony, tolong kau jaga Perdi ya, Nak. Kau tahu sendiri, dia tidak pernah jauh dari kami. Bapak sebenarnya juga berat meninggalkan Perdi di sini, ujar Pak Herman, ayahku. Oh iya, Wak, tenang saja. Perdi pasti akan aku jaga. Kosanku juga tidak jauh kok dari sini, jawab Tony. Waktu terus berjalan. Tak terasa, 1 tahun telah berlalu. Selama kuliah di Palembang, Tony seringkali datang berkunjung ke kosanku bersama dengan teman-temannya. Perlahan tapi pasti, aku mulai mengerti gaya hidup Tony yang suka nongkrong-nongkrong bersama dengan gengnya. Bujuk rayu teman-teman Tony selalu berhasil menguras isi dompetku. Minuman keras pun tersaji di tempat tongkrongan kami. Awalnya, aku merasa enggan untuk menenggak minuman yang dilarang oleh agama itu. Tapi, Tony terus meyakinkanku untuk mencobanya. Ayolah Per, minum saja. Sedikit saja, kata Tony sembari menyodorkan setengah gelas yang berisi minuman yang sangat menyengat hidung itu. Ah enggak ah, ntar aku mabuk, jawabku singkat. Cobalah dulu Per, masa cuma kamu yang gak minum? Kan sebagian besar duit kamu yang dipakai untuk beli minuman ini. Ini enak loh, namanya es kacang, ujar Tony. Aku segera meraih minuman yang berwarna merah tersebut dan mencoba meminumnya. Iya ya, enak rasanya, manis seger, dan ada rasa kacang merahnya lagi, jawabku setelah menenggak minuman tersebut. Kala itu, minuman keras yang diberi nama es kacang itu tengah booming di kalangan anak muda. Ini terbuat dari apa ya, Kak? Kok rasanya bisa
enak begini, seger lagi? Tanyaku sekali lagi. Ini racikan kita sendiri. Untuk mirasnya merek Asoka, dicampur dengan Fanta merah, bubuk kopi cappuccino dan es batu, jawab Tony. Asli enak, jawabku sembari menenggak setengah gelas es segar itu. Tony dan teman-temannya tertawa melihatku yang bicaranya sudah ngelantur. Dari waktu ke waktu, aku mulai kecanduan dengan alkohol. Terkadang kami minum sampai teler di tempat kosanku. Setiap kali jatah bulananku habis, aku selalu meminta uang kepada orang tuaku dengan alasan ada kegiatan di kampus. Ya, orang tuaku percaya begitu saja, karena diriku ini dikenal dengan sosok yang baik dan sopan. 1 tahun telah berlalu, kiriman uang dari orang tua di kampung selalu lancar. Berapapun yang aku minta, selalu mereka turuti. Aku selalu hidup berpoya-poya dengan teman-temanku. Aku merasa inilah hidup, harus dinikmati semasa kita masih muda. Malam ini, kami kembali berkumpul lagi di kosanku, karena Tony akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Kebetulan saat itu, Tony ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Malam semakin larut. Per, komputermu ini ada pemutar DVD playernya enggak? Tanya Andri yang sudah setengah play. Iya ada. Emangnya kenapa? Jawabku yang juga sudah mabuk. Aku ada DVD film bokep. Yuk kita nonton bareng. Andri segera menutup pintu depan. Ia khawatir kalau pemilik kos akan datang dan memergoki mereka. Jantungku berdegup cukup kencang. Jiwaku begitu gelisah. Maklum saja, ini kali pertama aku melihat film begituan. Ditambah pengaruh alkohol, aku pun semakin gelisah. Segera aku berlalu menuju ke kamar mandi. Jelang beberapa saat kemudian, "Hei Ferdi, ngapain lo lama-lama di kamar mandi, ha?" Tanya Tony. Perutku rasanya mual, mau muntah-muntah, jawabku. Sudah muntahnya? Tanya Andre. Sudah plong nih rasanya, jawabku. Waktu terus berlalu. Kala itu di bulan Oktober 1997, krisis ekonomi global juga melanda negara kita, termasuk di wilayah Sumatera. Harga-harga komoditi pertanian anjlok, seakan-akan tak ada harganya. Uang yang dikirim dari orang tuaku di kampung juga tak sebanyak dulu lagi, bahkan sangat pas-pasan untuk kebutuhanku sehari-hari. Berbagai cara aku lakukan untuk meminta uang lebih kepada kedua orang tuaku, tapi tetap saja tak ada hasilnya. Rupanya, kedua orang tuaku sudah tahu segala yang aku lakukan dengan Tony selama kuliah di kota Palembang. Seharian aku mendapat mata kuliah gratis dari ayah dan ibuku ketika mereka tiba di kosanku. Ingat Ferdi, kalau kau tidak berhenti dari mabuk-mabukan dan bergaul dengan orang yang tidak benar, Bapak akan stop uang kuliahmu. Kamu pikir cari uang itu gampang, ha? Subuh-subuh bapakmu ini sudah bangun dan berangkat ke kebun untuk cari duit, ujar Pak Herman. Ingat ya Ferdi, ibu juga tidak akan memberikan uang seperti dulu lagi. Percuma, toh uang itu engkau hambur-hamburkan saja untuk minum-minuman keras, ujar ibuku. Aku hanya tertunduk diam sembari menahan rasa dongkol. Paling mereka hanya mengancamku saja. Aku ini kan anak kesayangan, batinku. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Selama itu juga, aku masih sering nongkrong bersama Tony dan gengnya. Hingga di awal bulan, uang kiriman yang aku tunggu-tunggu tak kunjung datang juga. Kenapa Per? Ku tengok kau suntuk banget hari ini.
Tanya Tony. Aku lagi buntu, Ton. Orang tuaku di kampung belum juga mengirim uang. Sepertinya mereka benar-benar kecewa dan marah kepadaku, jawabku saat itu. Ya udah, ini kau pakai saja uangku dulu, ujar Tony. Wah, banyak banget uang kamu dapat dari mana? Tanyaku yang begitu penasaran ketika melihat isi CD yang cukup tebal itu. Itu mah rahasia. Udah, pakai saja uang ini dulu. 1 minggu telah berlalu. Uang yang aku tunggu-tunggu dari kampung tak jua datang. Sementara isi dompetku semakin menipis. Segera aku menuju ke kosannya Tony. Tapi sekilas aku melihat Tony yang tengah memasuki sebuah mobil yang cukup mewah bersama dengan seorang tante-tante. Mau kemana si Tony itu ya? Batinku. Aku pun segera putar balik kembali ke kosanku lagi. Pukul 8 malam harinya, aku segera kembali menuju ke kosannya Tony. Tapi dari kejauhan, terlihat kosannya begitu gelap dan sunyi. Aish, rupanya si Tony ini belum juga pulang. Batinku kesal. Sinar matahari menerpa wajahku dari balik celah-celah daun jendela. Segera aku buka mataku, walaupun terasa agak sedikit berat. Rupanya sudah siang. Untung hari ini libur, batinku. Setelah membersihkan diri, segera aku keluarkan motor Yamaha King yang selalu setia menemani hari-hariku. Ku geber gas motor yang suara knalpotnya jempreng itu menuju ke kosannya Tony. Hanya dalam waktu 3 menit saja, tibalah aku di kosannya Tony. Tony, bangun Ton. Selang beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka. Dengan mata yang masih berlumut serta telanjang dada, Tony segera menyuruh diriku untuk cepat masuk ke dalam kosannya. Itu dada dan leher kamu kenapa, Ton? Tanyaku yang merasa heran melihat berkas cakaran serta tanda merah di tubuh Tony. Oh, ini dipatok ayam semalam, jawab Tony singkat. Dasar, pasti berantem lagi ya kamu semalam. Jangan banyak tanya lah. Aku mandi dulu ya, nanti kita cari sarapan pagi di depan sana, jawab Tony. Namun beberapa saat kemudian, Tony berbalik lagi ke ruangan depan. Kau cari saja sarapan di depan. Aku lagi malas keluar nih, capek, ujar Tony seraya menyerahkan selembar uang. Aku ditraktir ya, Ton? Iya. Di sela-sela sarapan pagi, aku pun iseng-iseng bertanya kepada Tony. Ton, uang kamu kok nggak ada habis-habisnya ya? Kalau ada job sampingan, mbok ya aku ini diajak aja. Sampai saat ini, aku belum dapat kiriman uang dari kampung, ujarku. Tony terdiam sesaat dan menatap ke arah diriku. Aku rasa kau tidak akan mau bekerja seperti diriku, jawab Tony. Kerja apa saja boleh, Ton, asal jangan yang berat-berat, jawabku. Yakin kamu mau? Aku pun menganggukkan kepalaku. Beberapa saat kemudian, Tony pun membisikkan sesuatu ke arah telingaku. Gila lo, Ton. Nggak mau aku kerja begituan, jawabku. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Pekerjaan itu ringan, enak. Dapat duitnya pun cepat, banyak pula, jawab Tony. Tony memperlihatkan isi dompetnya yang cukup tebal itu di hadapanku. Kau tengok ini hasil kerjaku semalam. Aku terdiam sejenak mendengar tawaran Tony. Karena bagaimanapun juga, itu adalah jalan yang salah dari segi agama apapun juga. Aku pikir-pikir dulu ya, Ton. Iya, kalau kamu minat, nanti hubungi aku saja ya,
jawab Tony. 2 minggu telah berlalu. Dampak krisis ekonomi kala itu cukup menghantam kehidupan warga di bagian Sumatera. Ton, kalau aku jadi pria panggilan, apa ada yang mau sama aku ya? Tanyaku kepada Tony di suatu petang. Perdi, kamu ini kan tampan. Apalagi dengan postur tubuhmu yang tinggi semampai begini. Pasti banyaklah yang doyan sama kamu. Jawab Tony meyakinkan diriku. Tapi aku belum pernah begitu, Anton. Kau kan sudah sering nonton film bokep. Iya, begitulah caranya. Kau ikuti saja nalurimu. Kamu pasti bisa. Jawab Tony. Gini aja, kalau kau mau, nanti sebelum begituan kita minum-minum dulu. Biar kau lebih berani dan agresif. Ujar Tony sekali lagi. Ya sudah, boleh juga tuh. Oke, nanti malam aku akan carikan pelanggan yang mau bayar mahal untuk berjaga semacam kamu. Oke? Oke deh, sip. Malam pun tiba. Aku dan Tony segera menuju ke sebuah hotel yang cukup mewah di kawasan Sudirman. Sesampainya di dalam ruangan yang cukup mewah itu, Tante, kenalkan, ini teman saya Ferdi. Dia ini masih berjaga loh Tante, jadi belum pernah begituan. Jadi maaf ya Tante, sesuai dengan kesepakatan ya harganya, ujar Ferdi. Oh, ini ya yang namanya Ferdi. Wah, kamu kok ganteng dan imut banget sih. Oh ya, kenalkan, saya Tante Ambarwati, ujar Tante Ambar seraya mengulurkan tangannya. Setelah perkenalan singkat itu, Tony segera meninggalkan kami berdua. Malam itu merupakan pengalaman pertamaku merasakan kehangatan dari seorang wanita. Dinginnya malam itu tak mampu membendung pelukku yang selalu bercucuran. Tante Ambar terkenal sangat royal kepada laki-laki yang mampu memuaskan segala hasratnya. Tak segan-segan ia mengeluarkan segepok uang kepadaku atas jasa yang telah aku berikan. Hari terus berjalan. Di sela-sela waktu kuliahku, aku pun terus beraktivitas seperti biasanya. Di mana ada wanita yang membutuhkanku, disitulah aku akan bekerja. Dengan segala cara, aku harus bisa membuat para pelangganku puas dan ketagihan. Tak terasa, pekerjaan ini sudah aku geluti selama 2 tahun lamanya. Selama itu pula, aku hampir tak pernah kekurangan uang. Bahkan untuk kuliah dan kebutuhan sehari-hari, semuanya sudah bisa aku tanggung sendiri. Sebab orang tuaku sudah tak peduli lagi dengan diriku. Setelah sekian lama pekerjaan ini aku lakoni, tanpa pernah aku sadari risiko yang akan aku terima di suatu saat nanti. Hingga di suatu hari, aku sakit keras yang cukup parah. Aku terbaring lemah sendirian di dalam kosanku. Bahkan saat itu, keluargaku pun tak ada yang mengetahuinya. Hingga pesakitan dan derita itu, aku telan sendiri. Pada saat itulah, datang seorang penyelamat. Seorang gadis yang tinggal tidak begitu jauh dari kosanku. Dengan sabar, dia merawatku, memberikan obat, dan selalu memberikan perhatian yang begitu lebih. Aku tak tahu apa yang ada di dalam benak gadis itu. Cintakah, sayangkah, atau sekedar merasa kasihan melihat diriku yang terbaring lemah sendirian di kamar kosan yang sempit dan pengap ini. Dialah gadis yang bernama Devina, asal kota Jambi. Dia seorang PNS sebagai salah satu pengajar di sebuah sekolah dasar di kota Palembang. Ya, mungkin aku yang salah, karena sejak dari awal perkenalan dengannya, aku telah berdusta. Aku berbohong kalau diriku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Itu aku lakukan semata-mata tak mau disebut pengangguran. Aku takut Devi tak lagi simpatik dan menyayangi diriku seperti dulu lagi. Aku tak mau kehilangan dia. Apalagi
Jika dia sampai tahu kalau aku hanyalah seorang gigolo, dia pasti akan sangat kecewa dan akan menjauhi diriku. Hubunganku dengan Debbie semakin akrab, hingga di suatu ketika aku memberanikan diri untuk menyatakan perasaanku kepada dirinya. Kalimat cinta ini untuk pertama kalinya terucap dari mulutku, dari hati yang tulus sepenuh jiwa terhadap perempuan manapun. Karena bagiku cinta adalah uang. Di mana uang berada, disitulah cintaku akan berlabuh. Tapi terhadap Devina, hatiku mengatakan tidak. Dialah tambatan hatiku, dermaga jiwaku, tempat aku akan berlabuh setelah sekian tahun aku terombang-ambing oleh badai kehidupan. Singkat cerita, di pertengahan tahun 2003, akhirnya kami pun menikah dan tetap tinggal di kota Palembang. Tapi aku tetap menjadi seorang pria panggilan, karena kala itu sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Tetapi kualitas pertemuan dengan para pelanggan sudah aku kurangi, karena bagaimanapun juga aku harus sangat hati-hati di setiap menerima tawaran dari para pelanggan. 1 tahun sudah aku membina rumah tangga dengan istriku Devina. Karena dorongan beban hidup yang semakin menggunung, Devi pun berniat mengajukan mutasi ke kampung halamannya di kota Jambi. Tapi Dek, kakak mau kerja apa di sana? Adek kan tahu, cari kerja sekarang susah, ujarku di suatu hari. Kak, kalau kita pindah ke kota Jambi, di sana rumah sudah disediakan oleh orang tuaku. Kita tak perlu lagi sewa rumah. Bahkan untuk kebutuhan dapur seperti sayur mayur, kita ndak usah beli lagi, Kak. Kita tinggal petik saja di kebun Bapak, jawab Devi. Berbagai cara aku lakukan untuk membujuk Devi, tapi dia tetap ngotot. Akhirnya aku pun mengalah. Singkat cerita, setelah mutasi Devi disetujui, kami pun menetap di sebuah kampung di pinggiran kota Jambi. Di tempat baru, aku semakin bingung dengan pekerjaanku. Di kota Jambi, terasa begitu asing bagiku. Aku tak punya teman, apalagi pekerjaan. Tiap hari, aku terus berangkat pergi ke kota untuk mencari kerja. Walaupun hasilnya nihil, Devi selalu memberikan dorongan agar aku tak putus harapan dalam berusaha. Namun, mencari pekerjaan yang halal ternyata sangatlah susah. Hingga kemudian aku pun kembali terjebur lagi ke dalam pekerjaan lamaku. Dalam waktu singkat, aku sudah mempunyai banyak kenalan ibu-ibu yang berduit. Kepada Devi, kembali aku berbohong kalau diriku sudah mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan di kota. Devi percaya begitu saja dengan segala ucapanku. Layaknya seorang karyawan, aku berangkat pagi dan pulang di sore harinya, tergantung dari mereka yang membutuhkan jasaku. Salah satu pelanggan setiaku sekaligus begitu berkesan bagiku, yang bernama Dewi, seorang ibu muda yang cantik, namun begitu ganas dan buas permainannya. Terkadang, aku melupakan profesiku sebagai seorang gigolo yang lebih mengutamakan uang daripada cinta. Rasanya, semua tentang dirinya bagiku begitu berkesan. Padahal, aku masih banyak pelanggan yang lainnya yang tak kalah cantik dan banyak duitnya. Tapi Dewi selalu membuatku begitu ketagihan. Jujur, bisa dikatakan Dewi lebih hangat dan menggairahkan dibanding dengan istriku. Inilah awal mula perkenalanku dengan Dewi. Di suatu malam, aku buru-buru menepikan motorku di depan sebuah toko yang sudah tutup. Aku segera menghempaskan tubuhku di sebuah bangku panjang dengan tubuh yang sudah basah kuyup. Tanpa kusadari, ada wanita cantik yang tengah duduk yang tak begitu jauh dari diriku. Kami pun mengobrol ala kadarnya dan berujung berkenalan. Dewi bang, itu nama saya, ujar wanita yang mengaku bernama Dewi itu.
Oh ya, saya Ferdi. Kamu pulang kemana ya? Tanyaku. Saya pulang ke Jalan Ahmad Yani, Bang, jawab Dewi. Kami berdua terus bercengkerama. Tanpa kami sadari, hari sudah meredupkan sinarnya. Bahkan lampu-lampu kota pun sudah memancarkan cahaya samarnya. Beberapa saat kemudian, setelah hujan reda, aku pun menawarkan diri untuk mengantarkan Dewi pulang. Setibanya di depan rumah Dewi, "Bang, mampirlah dulu barang sesaat. Sekedar mengeringkan baju abang yang basah ini," ujar Dewi. Aku pun menurut saja dengan segala ajakan Dewi. Di bawah terpaan keremangan lampu, ternyata wanita ini begitu sempurna kecantikannya. Aku terus mengagumi kelembutan Dewi yang mempesona. Dan bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya. Setibanya di rumah yang aku tinggali, "Loh Kak, kok baru pulang? Ini udah jam 10 malam loh," ujar Dewi. "Iya Dik, tadi hujan deras, makanya kakak berteduh dulu." "Bau apa ini Kak? Kok bau anjir dan sedikit busuk?" tanya Dewi. Aku pun mencoba mengendus-ngendus aroma yang dikatakan oleh Dewi. "Ah, nggak ada Dek bau busuk. Beneran ini bau Kak, seperti bau mayat. Ayo cepat kakak mandi, bersihkan diri dulu," ujar Dewi. "Masa sih bau mayat? Tapi kok aku nggak mencium bau itu?" batinku. Esok malamnya, Dewi mengirimi pesan singkat supaya datang ke rumahnya. Dengan gesitnya, aku pun segera menemuinya. Kerinduanku kepada Dewi begitu menggebu-gebu. Untuk menjaga kebugaran, aku selalu menyempatkan diri ke warung yang ada di seberang rumah Dewi. Setibanya di warung, "Mas, mau minum jamu apa?" tanya si pemilik warung. "Biasa Pak, jamu sehat lelaki saja ya." "Oh iya Mas, tunggu sebentar, aku seduhkan dulu ya jamunya." Ngomong-ngomong, Mas ini penjaga malam di rumah itu ya?" ujar si pemilik warung seraya menunjuk ke arah rumah Dewi. Aku terdiam cukup lama, bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, rumah sebesar itu memang harus ada penjaganya. Kalau tidak ada yang menunggu, sayang, nanti cepat rusak kalau tidak ada yang merawatnya, ucap si pemilik warung itu membuatku semakin tak mengerti. Rumah itu sudah kosong sejak 3 tahun yang silam, tepatnya sejak kematian istri muda Pak Dimas. Menurut kabar yang Bapak dengar, istri muda Pak Dimas itu tewas akibat diguna-guna oleh istri tuanya. Sejak itulah Pak Dimas tak pernah datang lagi ke rumah itu. Kabarnya sekarang beliau berada di luar negeri, tepatnya di negara Korea. "Pak, siapa nama istri mudanya Pak Dimas itu?" tanyaku dengan suara yang parau. "Namanya Dewi Lestari. Orangnya memang cantik sih. Wajar sajalah kalau Pak Dimas begitu tergila-gila dengan Dewi. Mas ini termasuk berani juga loh," puji si pemilik warung. Mendengar ucapan si pemilik warung, aku semakin merinding mendengarnya. Sejak kematian Dewi, hampir tak ada orang yang berani melewati jalan rumah kosong itu, karena banyak orang yang melihat kalau sosok Dewi masih sering muncul dan berkeliaran di sepanjang jalan ini, ujar si pemilik warung. Setelah meminum jamu yang sudah diseduh oleh pemilik warung itu, aku pun langsung pulang. Takut, ngeri, merinding, dan sejuta tanya bergelanyut dalam jiwaku. Aku benar-benar tak habis pikir dengan segala yang telah aku lakukan bersama Dewi. Pantas saja Dewi selalu mencium aroma amis dan busuk setiap kali aku telah berjumpa dengan Dewi, batinku. Setelah mengetahui siapa sebenarnya Dewi, aku tak pernah lagi berkunjung ke rumah tersebut. Tapi keanehan dan keganjilan mulai aku rasakan. Pernah di suatu malam,
Ketika aku tengah duduk santai di depan rumah, sosok Dewi muncul di halaman rumah seraya memanggil namaku. Seakan-akan tak percaya dengan yang aku lihat. Beberapa kali aku mengusap-usap mataku, tapi sosok Dewi masih berdiri di halaman rumahku. Tubuhku yang gemetaran disertai keringat dingin, seolah-olah tak mampu aku gerakkan. Bahkan suaraku pun tercekat. Betapa tidak, yang hadir bukanlah sosok Dewi yang cantik yang pernah aku kenal, tapi wajahnya begitu pucat tanpa bola mata, yang mengeluarkan aroma yang berbau amis dan busuk. Kak Perdi, ada apa? Ujar Devi seraya menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku pun tersentak. Seiring dengan kembalinya kesadaranku, sosok Dewi pun lenyap begitu saja. Ada apa, Kak? Apa yang kakak lihat? Hantu, setan, ayo cepat masuk, ujarku seraya menarik tangan Devi. Jangan-jangan itu kuntilanak, Kak. Kata orang-orang tua, kuntilanak akan selalu berkeliaran di sekitar rumah orang yang sedang hamil, ujar Devi seraya mengelus-ngelus perutnya yang sudah mulai membesar. Ya mungkin saja, Dik. Kalau malam jangan keluar rumah ya, Dik. Kakak takut terjadi sesuatu kepada calon anak kita, ujarku. Iya, Kak. Ayo cepat kita masuk kamar, ujar Devi. Rupanya arwah Dewi benar-benar menyukaiku. Di malam berikutnya, Dewi kembali lagi mendatangi rumahku. Dia hanya mampu berdiri di halaman rumah saja. Walaupun kehadirannya tak mengusik Devi dan diriku, tetap saja sangat mengganggu ketenangan kami berdua. Aku dan Devi hanya berani mengintip sosok Dewi dari celah-celah daun jendela. Tubuh Devi gemetaran ketika melihat sosok Dewi yang disertai suara lolongan anjing malam. Kak, kenapa makhluk itu selalu datang ke rumah kita ya? Aku takut, Kak, ujar Devi. Mungkin saja benar kata orang, kalau makhluk itu sedang mengincar bayi kita, ujarku berbohong. Kalau begitu, besok kita minta tolong dengan orang pintar saja ya, Kak, untuk mengusir setan itu. Iya, Dik. Adik tahu nggak orang pintar di sekitar sini? Tanyaku. Kurang tahu aku, Kak. Tapi nanti kita minta tolonglah sama Bapak. Beliau pasti tahu, jawab Devi. Sudahlah, Dik. Sebaiknya kita tidur saja sekarang. Malam yang begitu sunyi terasa amat panjang rasanya bagiku. Sulit sekali berasanya mata ini untuk aku pejamkan. Suara lolongan anjing membuat suasana malam semakin mencekam. Pergi. Tolong. Kak Perdi, bangun, Kak, ujar Devi seraya menggoyang-goyangkan tubuhku. Kakak mimpi buruk ya? Sampai teriak-teriak begitu. Iya, Dek. Kakak mimpi dikejar-kejar setan, jawabku. Suara apa itu, Kak? Apa setan itu belum pergi ya? Ujar Devi. Belum sempat Devi menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara tawa yang begitu melengking yang terdengar dari atas atap rumah. Kak, aku takut, Kak, ujar Devi. Sudah, Dik, tenang saja. Kita diam saja di sini. Setelah suara tawa itu hilang, terdengar suara ketukan-ketukan di daun jendela kamar. Kak Perdi, ayo keluarlah, temui aku sayang. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa makhluk itu memanggil kakak? Ujar Devi. Aku nggak tahu, Dek. Sumpah, aku nggak melakukan apa-apa, ujarku meyakinkan istriku Devi. Malam itu, kami berdua hanya bisa berdiam diri seraya berpelukan menahan rasa takut. Menjelang subuh, sosok Dewi pun menghilang begitu saja.
Esok paginya, aku dan Debbie segera menemui orang tuanya yang rumahnya tak begitu jauh dari kediaman kami berdua. Setibanya di rumah mertuaku, kami berdua menceritakan segala teror yang telah kami alami selama 1 minggu lebih lamanya. Singkat cerita, akhirnya mertuaku mengundang salah satu orang pintar dari kampung sebelah yang bernama Pak Yanto. Setelah Pak Yanto berhasil menaklukkan sosok Dewi, Dewi tak pernah lagi muncul di rumah kami. Seolah-olah arwah Dewi benar-benar raib entah kemana. Aku dan Devina duduk di hadapan kedua mertuaku. Nak Perdi, kami dan Debbie sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai sekarang, robahlah kelakuanmu. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang ayah, yang artinya tanggung jawabmu akan bertambah nantinya, ujar mertuaku. Iya Pak, aku minta maaf ya Pak. Mungkin aku akan bertani saja sesuai dengan bidang pendidikanku, ujarku mengalihkan pembicaraan. Tapi, bisa-bisanya ya kakak ini bercinta kok dengan setan. Apa kakak nggak jijik? Atau mata kakak sudah buta ya? Ujar Debbie sewot. Sudah Debbie, yang lalu biarlah berlalu. Kau, Nak Perdi, mulai sekarang berdebarlah imanmu, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, biar hal serupa tak akan terulang lagi, ujar mertuaku. Iya Pak, ujarku seraya memanggut-manggutkan kepala. Di akhir cerita, setelah puluhan tahun berlalu, aku bisa menjadi sosok ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istriku. Puluhan bahkan ratusan hektar perkebunan karet dan kelapa sawit kini telah aku miliki berkat kerja kerasku selama ini. Kisah kelam masa mudaku yang dulu menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam hidupku, karena kita manusia sejak lahir ke dunia sudah diberikan Tuhan nasib dan takdir serta jalan hidup sendiri. Dan cerita pun berakhir sampai di sini ya kawan. Oke kawan, dari cerita singkat tadi, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa ya untuk mensubscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan ketika ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata, aku pamit dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Dadah.